Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Pada minggu ini kita belajar ke bab 3, bab baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kita bangun dulu konsep apa sih itu relasi dan apa sih itu fungsi. Kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Adik minta dibelikan buah yang memiliki ciri berikut. Kulitnya pada saat matang berwarna kuning, memiliki banyak biji di bagian dalam, rasa buahnya manis, bentuk buahnya lonjong. Nah, berikut ini adalah buah-buahan yang sudah kubeli, yaitu ini yang pertama buah mangga, yang kedua buah jeruk, yang ketiga buah pepaya. Manakah buah yang sesuai dengan kriteria permintaan adik? Nah, dari sini mari kita selidiki. Untuk buah mangga, jika dia matang, maka ada buah yang berwarna kuning. Jadi syarat dari permintaan si adik memenuhi. Kemudian mangga ini hanya memiliki satu biji di dalamnya, jadi tidak memenuhi. Kita lanjut ke buah yang kedua, yaitu buah jeruk. Jeruk jika matang ada yang berwarna kuning, memenuhi. Kemudian jeruk memiliki banyak biji di dalamnya, memenuhi. Rasa buah jeruk ada yang asam, ada juga yang manis, memenuhi. Kemudian yang terakhir, bentuk buah jeruk itu bulat, ya, bukan lonjong. Jadi ini tidak memenuhi, ya. Lanjut ke buah yang ketiga, yaitu pepaya. Pepaya jika matang ada yang berwarna kuning, memenuhi. Pepaya memiliki banyak biji di dalamnya, memenuhi. Rasa buah pepaya itu manis, memenuhi, dan bentuk dari buah pepaya itu sendiri adalah lonjong. Nah, ternyata dari penyelidikan yang udah kita bahas tadi, buah yang memenuhi permintaan adik itu adalah buah pepaya. Permasalahan di atas ini adalah permasalahan yang merupakan salah satu penerapan konsep dari relasi dan fungsi, ya. Nah, untuk topik pembahasan pada pekan hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian relasi, yang kedua mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu berupa kata-kata, bisa menggunakan tabel, grafik, atau diagram panah. Nah, apa sih itu relasi? Relasi itu kalau ada dua himpunan, dimisalkan himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau dia relasi dari himpunan A ke himpunan B, itu adalah suatu aturan yang didefinisikan dengan jelas yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian relasi itu sendiri dapat dinyatakan dengan kata-kata. Contohnya, sifat dari, lebih dari, kurang dari, satu lebihnya dari, setengah dari, kuadrat dari, faktor dari, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ini hanya beberapa contoh-contoh yang biasa digunakan di soal-soal latihan maupun ujian. Nah, relasi atau bisa disebut dengan hubungan dari dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Untuk keterangan dari masing-masing cara, yang pertama tadi kan diagram panah. Itu dilakukan dengan cara menghubungkan antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B menggunakan panah sebagai simbol relasi yang sesuai dengan permasalahan. Jadi nanti ada panah, jadi panahnya itu di ujung kanannya ada tanda panah, tidak boleh asal garis aja, itu tidak boleh, ya. Kemudian
Diagram Kartesius itu dilakukan dengan cara meletakkan anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar atau sumbu X. Kemudian anggota himpunan B itu berada pada sumbu tegak atau bisa kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, bab 2 kemarin kan sudah belajar tentang koordinat Kartesius. Nah, ini kepake di bab 3-nya. Jadi antara bab sekarang dengan bab sebelumnya itu saling keterkaitan, ya. Nah, setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B itu dinyatakan dengan titik atau noktah. Yang terakhir, himpunan pasangan berurutan dilakukan dengan cara membentuk himpunan baru yang anggotanya merupakan pasangan anggota himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita ke eksplorasi, ya. Ada permasalahan Adia, Saura, dan Nayaka ditanya tentang mata pelajaran yang disukai. Adia suka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saura suka bahasa Indonesia, sedangkan Nayaka suka matematika dan bahasa Inggris. Jika himpunan A itu merupakan nama-nama siswa dan himpunan B adalah mata pelajaran yang disukai, sedangkan relasi dari dua himpunan tersebut adalah mata pelajaran yang disukai, maka pernyataan di atas itu bisa dinyatakan dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, inilah diagram panah dari permasalahan tadi. Ini adalah himpunan A, ya, ada Adia, Saura, Nayaka. Himpunan B, mata pelajaran yang disukai, ya, bahasa Inggris, bahasa Indo, sama matematika. Ini dihubungkan dengan panah, jadi di ujungnya sini ada panahnya. Bisa panah ditulis di ujung, bisa juga dituliskan atau digambarkan di tengah-tengah sini, ya. Nah, hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu relasinya suka mata pelajaran. Jadi Adia suka mata pelajaran bahasa Inggris, Adia suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi membaca diagram panahnya seperti itu contohnya, ya. Kemudian diagram Kartesius. Nah, tadi ini adalah sumbu X diberi keterangan nama. Sumbu Y atau yang sumbu tegaknya itu namanya suka mata pelajaran. Jadi tinggal dihubungkan dengan tanda putus-putus seperti ini, ya. Ini seperti bab 2 kemarin, dihubungkan sesuai dengan permasalahan. Dan hubungan pasangan berurutan tadi kan membuat himpunan baru, ya. Jadi ini bisa kalian memberikan nama, misalkan himpunan C atau himpunan P, itu boleh. Himpunan P yaitu Adia bahasa Inggris. Nah, Adia bahasa Indonesia, Saura bahasa Indonesia, Nayaka matematika, dan Nayaka bahasa Inggris, ya. Dan diakhiri dengan kurung kurawal. Jangan lupa, karena namanya himpunan itu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Untuk anggota dari himpunan itu sendiri dikasih tanda kurung, dipisahkan dengan koma, ya. Diingat kembali, ini materi kelas 7. Kalau lupa dibuka-buka lagi materinya. Oke. Kita ke contoh. Nah, contohnya ada himpunan P dan himpunan Q. Nyatakan relasi kurang dari himpunan P ke himpunan Q dengan diagram panah, Kartesius, dan hubungan pasangan berurutan. Nah, ini ada diagram panahnya. 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6, 2 juga kurang dari 8. Nah, jadi ini membacanya seperti itu, ya. Kayak kenapa di sini untuk himpunan Q anggota 0 dan 2 tidak punya pasangan? Karena di himpunan P itu tidak ada yang bilangannya kurang dari ini, makanya dia tidak punya pasangan atau jomblo, ya. Sedangkan untuk 2, 3, 5, 7 semuanya punya pasangan di himpunan Q, bisa dipasangkan karena ini ada relasi hubungan yaitu kurang dari, ya. Sedangkan diagram Kartesiusnya seperti ini, ya, dihubungkan.
Dan hubungan pasangan berurutannya tinggal menyesuaikan dengan data yang sudah ada. Bisa melihat dari diagram panah, bisa juga melihat dari diagram kartesius. Ya, begitu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan tentang materi hari ini bisa ditanyakan melalui grup WA kelas 8D atau bisa melalui personal chat atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom. Kesimpulannya bahwa relasi itu adalah suatu hubungan di mana hubungan itu tidak harus satu, ya, bisa lebih dari dua atau mungkin tidak punya hubungan juga boleh. Ya, jadi dia bebas begitu. Dan untuk latihan soalnya, untuk persiapan PTS kalian kerjakan latihan soal tahun kemarin. Akan Ibu share di tugas kelas Google Classroom. Ya, dikerjakan sebaik mungkin dan nanti akan kita bahas bareng-bareng di hari Sabtu. Oke? Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.